Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur bahwa sore hari ini kita boleh kembali berkumpul menghadap Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Puji syukur bahwa kita akan masuk dalam ibadah persekutuan kaum perempuan Selasa 11 Agustus 2020. Mari ibu-ibu, saya menjemput ibu-ibu untuk berdiri. Kita akan masuk dalam ibadah dengan memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 1, bait yang pertama. Haleluya, pujilah. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur untuk sore hari yang Tuhan berikan bagi kami, ibu-ibu persekutuan kaum perempuan GPIB Jemaat Karis. Terima kasih ya Tuhan, bahwa Tuhan mengizinkan kami, memanggil kami, untuk kami boleh masuk dalam ibadah. Kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan yang mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, Tuhan yang mau tolong, Tuhan yang mau pimpin, sehingga sungguh semua
boleh menjadi bagian kehidupan kami, ibu-ibu. Kami boleh menikmati kehadiran Tuhan melalui pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari Kejadian 1, Kejadian pasal 1, ayat yang ke-14 sampai dengan 23. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-14 sampai dengan 23 berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita mendengar atau seringkali kita berkata, sungguh luar biasa ciptaan Allah. Sungguh luar biasa ciptaan Allah. Dan biasanya kata-kata itu kita dengar atau kita ucapkan ketika kita berada di dalam suatu situasi atau di dalam suatu keadaan melihat sungguh-sungguh ciptaan Tuhan yang memang sungguh luar biasa. Seperti pemandangan yang indah, lautan, bukit-bukit. Pada saat itu, maka kita akan mengingat bahwa pencipta dari segala sesuatu yang kita lihat, itu adalah Tuhan. Benar ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa dengan melihat apa yang indah, dengan melihat apa yang baik, maka kita selalu ingat bahwa itu semua diciptakan Tuhan bagi kita manusia. Bacaan firman Tuhan pada sore hari ini mau mengingatkan kita bagaimana Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Kalau kita mengingat ibu-ibu, bagaimana matahari ada di ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Setelah matahari bertugas, maka bulan bergantian menjalani tugasnya, menerangi manusia, menerangi bumi.
dengan sinarnya. Bulan didampingi oleh bintang. Dan sesudah itu, ketika bulan dan bintang sudah tenggelam, maka matahari kembali muncul di ufuk timur. Dan itu adalah pergantian hari yang baru. Demikianlah itu berjalan. Begitu rupa dengan teratur, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Ciptaan Tuhan, matahari dan bulan, menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang telah difungsikan bagi mereka. Dan kita semua tahu, ibu-ibu, bahwa ciptaan Tuhan itu terjadi selama 6 hari. Dan dari hari pertama sampai dengan hari ke-6, Tuhan membuat ciptaannya dengan baik. Tuhan membuat ciptaannya dengan dilakukan dengan teliti, dengan rancangan yang benar, supaya itu semua boleh berguna bagi umat manusia. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat bagaimana peredaran hari demi hari, bagaimana kita melihat matahari dan bulan bergantian melaksanakan tugas panggilannya, maka pada saat itu kita juga bisa menyadari, kita juga bisa mengakui, kita juga bisa mengagungkan kuasa Tuhan yang tak pernah henti, yang sungguh luar biasa, yang tidak terpikirkan oleh akal pikiran kita manusia. Kita manusia diciptakan oleh Tuhan untuk mengagumi, untuk mengagungkan, untuk memuliakan nama Tuhan, karena ciptaan-ciptaan yang dibuatnya. Kita manusia adalah juga ciptaan Tuhan. Ciptaan-ciptaan lainnya dilakukan oleh Tuhan, dan Tuhan mengatakan bahwa semua adalah baik. Namun ketika Tuhan menciptakan kita sebagai manusia, Tuhan mengatakan bahwa semuanya sungguh amat baik. Kenapa ibu-ibu kita sampai dikatakan sungguh amat baik? Karena memang kita diciptakan luar biasa. Kita diciptakan melebihi dari ciptaan-ciptaan yang lain. Kita segambar dan serupa dengan Allah. Kita diciptakan dengan maksud yang sungguh luar biasa. Allah ingin supaya kita menikmati ciptaan-ciptaan yang Tuhan buat. Allah ingin supaya kita menaklukkan apa yang telah Tuhan buat bagi kita semua. Allah menginginkan kita sebagai ciptaannya mengakui, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan melalui ciptaan-ciptaan yang dibuatnya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapakah kita di hadapan Tuhan? Kita adalah ciptaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita harus menyadari bahwa Tuhan menciptakan kita untuk maksud dan tujuan yang mulia. Untuk maksud dan tujuan melakukan ataupun mengagungkan nama Tuhan. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Pribadi lepas pribadi, kita diciptakan Tuhan pasti berbeda. Kita mempunyai talenta, kita mempunyai tujuan dan rancangan hidup yang Tuhan berikan pasti berbeda. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mencari tahu rancangan Tuhan yang indah bagi hidup kita. Bagaimana budi caranya? Datang kepada Tuhan,
menghadap kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bertanya kepadanya, Tuhan, apa rencana Tuhan dalam menciptakan diri saya? Apa yang Tuhan inginkan saya lakukan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk menyatakan kebaikan Tuhan, untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, memohon pimpinan Tuhan, supaya Tuhan menunjukkan jalan bagi kita, supaya kita dapat melakukan rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa tidak ada satupun dari kita yang tidak Tuhan berikan rancangan hidup yang indah. Saya ulangi, tidak ada satupun dari kita yang Tuhan tidak berikan rancangan hidup yang indah. Yang perlu kita lakukan adalah menanyakan kepada Tuhan, meminta tolong Tuhan, supaya Tuhan membukakan rencana rancangan Tuhan yang indah bagi kehidupan kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan khawatir, jangan kita menjadi tidak percaya, tetapi tetaplah kita percaya, tetaplah kita memandang kepada Tuhan, tetaplah kita memohon kepada Tuhan, supaya kita dapat mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, di tengah-tengah kebingungan kita, di tengah-tengah ketidakberdayaan kita, tetap kita datang kepada Tuhan. Apa rencana Tuhan bagi kehidupan kita? Baik sebagai ibu-ibu, baik sebagai seorang istri, mungkin sebagai seorang pekerja. Tuhan, di masa ini, apa yang Tuhan kehendaki untuk saya lakukan? Kiranya Tuhan yang mau menolong kita, supaya kita dapat menjalankan tugas panggilan kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, mungkin sebagai seorang pekerja. Supaya dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita dapat berfungsi dengan baik, menjalankan fungsi yang telah Tuhan atur di dalam kehidupan kita. Mari ibu-ibu datang kepada Tuhan, bertanya kepadanya, membaca firman Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan rencana rancangan Tuhan bagi kehidupan kita, baik sebagai seorang ibu, baik sebagai seorang istri, maupun sebagai seorang pekerja, maupun sebagai seorang anggota jemaat di dalam persekutuan kaum perempuan, maupun di jemaat GPIB Karis. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merespon firman Tuhan dengan membawa persembahan, dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 289 bait pertama dan kedua. 289 bait pertama dan kedua. Tuhan pencipta semesta. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar arunia yang Kau beri. God
kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Pengasih, sungguh kami bersyukur Tuhan bahwa pada sore hari ini Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami, telah menyapa kami dengan firman yang boleh kami dengar pada sore hari ini. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu mengucap syukur atas kasih Tuhan bagi kehidupan dunia ini. Tuhan yang telah menciptakan bumi beserta seluruh isinya. Tuhan yang telah menciptakan kami umat manusia. Tuhan yang telah memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami umat manusia. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur atas kasih Tuhan yang tak pernah henti menghampiri kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan bagi kehidupan kami. Ajar kami untuk tahu mengucap syukur atas kasih Tuhan, atas penyertaan Tuhan, atas berkat Tuhan, atas segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk keluarga yang Tuhan bentuk bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk suami kami. Kami mengucap syukur untuk anak-anak, mantu dan cucu kami. Kami mengucap syukur untuk keluarga yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kami dapat menyatakan fungsi kami sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang anggota keluarga. Terima kasih ya Tuhan. Ingatkan kami untuk selalu dapat menjalankan tugas panggilan kami, untuk kami dapat merawat keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mohon kepada Tuhan, Tuhanlah kiranya yang menolong kami, membimbing kami, agar kami dapat menyerahkan diri kami, Tuhan pakai sebagai alat di tangan Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kaum perempuan, di tengah-tengah jemaat GPIB Karis. Biarlah Tuhan pakai kami selalu sebagai alat di tangan Tuhan, menyatakan kasih Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan, menyatakan kebesaran Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur untuk pengurus-pengurus persekutuan kaum perempuan yang telah Tuhan tempatkan di dalam persekutuan kaum perempuan ya Tuhan. Terima kasih untuk pengurus-pengurus yang telah Tuhan pilih. Biarlah setiap hati yang tulus, jujur, menyerahkan diri untuk Tuhan pakai, Tuhan mau berkati. Segala daya juang mereka Tuhan mau berkati. Setiap apa yang telah mereka persembahkan bagi persekutuan kaum perempuan, Tuhan juga yang akan memperhatikannya dan melihat itu sebagai satu persembahan yang hidup. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi setiap keluarga-keluarga pengurus persekutuan kaum perempuan, Tuhan mau tolong supaya mereka juga boleh menjadi alat yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa bagi Bapak Pendeta Maksar Leskapo yang telah Tuhan utus menyampaikan berita firman Tuhan, yang telah Tuhan utus untuk menjadi pemimpin umat-Mu. Berkatilah ia dengan segala talenta yang ada padanya. Tuhan berkati apa yang ia persembahkan kepada Tuhan. Hamba juga berdoa bagi hamba-hamba Tuhan
yang mau menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada umat Tuhan jemaat GPIB Karis. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mengucap syukur untuk persembahan yang kami boleh bawa ke hadirat Tuhan yang kudus. Biarlah Tuhan mau menerima itu semua sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya itu semua boleh dipakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ungkapan syukur permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa di dalam kuasa Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus menyertai ibu-ibu sekalian dari sekarang ini kekal selama-lamanya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semua. Amin.